Gue ketemu quote-nya itu start where you are, use what you have, and do what you can. Gue bahkan ngambil utang buat mempertahankan mereka. Ambil utang di bank. Iya. Dan banyak banget yang ngajakin partneran bareng gitu. Waktu itu ada, ya sekarang kita partneran sama Pakuwon. Dia di seluruh mallnya Pakuwon. Tapi emang di rules di F&B tuh kayak lo kalau 2 tahun nggak balik modal berarti lo udah you should question yourself gitu. Gue baca kemarin ya butuhnya 3M. Bukan 3 miliar, yang modal, mental, mentor. Ya kan? Mentor lo siapa, bokap? Mentor bro, kalau lu nonton YouTube lo aja udah jadi mentor kan. Yeah, gila gombal banget ya sih gue. Gombal banget gitu. Ya, teman MHM Podcast, setelah beberapa lama menunggu episode terbaru dari MHM Podcast, sekarang saatnya kita kedatangan tamu yang seorang pengusaha. Beliau juga merupakan politisi muda dan pastinya beliau ini merupakan cicit dari seorang pahlawan yang berasal dari Provinsi Bali. Please welcome Agung Bagus Pratiksa Linggi atau kita biasa sebut dengan Ajus Linggi. Nggak ngantuk kan? Iya. Tepinya malu. Nggak bisa. Jus, apa kabar? Baik bro. Gimana Setelah beberapa lama akhirnya tampil di MHM Podcast. Iya. Nunggu diundang-undang kan? Nunggu diundang-undang. Sampai 2 kali gue dicolek dulu dia penguasa Bali ini. Jadi teman-teman kalau ke Bali langsung search aja Ajus Linggi. Jadi beliau juga merupakan kawan lama saya dan kita akan bongkar mengenai bisnisnya, mengenai kenapa tertarik di dunia politik sebagai anak muda dan pastinya cerita-cerita lainnya mengenai seorang Ajus Linggi. Oke, boleh minum dulu. Gimana bro? Ya, sebelum kita memulai MHM Podcast, kita tuh ada namanya quick test. Aduh. Ya kan? Gimana tuh? Tes pilih A atau B atau C gitu kan? Iya. Kayak gini nih. Iya kan? Bikin tegang. harusnya di akhir kayak apa kayak? Enggak dong, di awal dong. Oke, ya biar kan? nggak ngantuk. Iya, oke. Ajus Linggi, pilih Bali atau Jakarta? Bali lah. Okay. Easy. Kaya atau terkenal? Kaya. Ngapain nyalek gitu? Spanduk di mana-mana gitu kan. Pantai atau gunung? Gunung. Karena di Bali ada semua, pantai, gunung, mansion lah ya kan. Oke. Pilih cewek cantik atau cewek pintar? Aduh. Dua-duanya boleh ya? Salah satu. Aduh. Ya cewek pinter sih. Pintar. Oke. Last but not least. Saya santai-santai ya pertanyaannya, tapi susah untuk dijawab. Ayah atau ibu? Dua-duanya nggak boleh. Salah satu dong. Salah satu. Ibu. Ibu. Iya. Padahal yang politisi ayah ya. Iya, karena deket kan. Gue lebih deket sama ibu. Kalau lu bilang cewek, balik lagi cewek cantik dan cewek pinter, gue udah dapet dua-duanya. Kalau ayah dan ibu sebenarnya ibu, karena gue deket banget sama nyokap. Deket banget. Deket banget. Karena kayak paling deket sama nyokap gue. Oh gitu. Sorry, lu berapa bersaudara? 4. Sama termasuk Karina kakak ya. Oke, lo anak ke? 3. Oh, oke. Ceritain dong, Jus. Kecil lo, lahir lo di mana, keluarga, sampai lo inspirasi ke politik dan bisnis. Oke. Lo tebak deh gue lahir di mana? Bali. Enggak. Di mana? Gue lahir di Bandung. Oh ya? Iya.
Karena bokap. Jadi dulu bokap gue tuh kuliah di Bandung. Oh. Terus kan ITB, Unpad. Ada Uninus. Oh. Nggak tahu loh. jadi lucunya tuh gini ya, bokap gue tuh satu-satunya yang nggak ITB di keluarganya. Oh gitu. Jadi karena waktu tes ITB, bokap gue tuh rally. Dia tuh pembalap rally dulu. Tapi ya dia nunjukin sih pialanya dia runner up nasional. Jadi ya oke lah, fair enough lah ya kan. Terus ya jadi rally-nya tuh pas lo belum lahir ya justru. Iya, bener. Jadi dapat duit dari situ, maksudnya emang profesinya atau enggak, emang hobi aja balapan. Oke. Oh, hobi. Terus ya emang ya kalau udah ngomong skala nasional kan udah kayak profesional lah bisa dibilang gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia ke Uninus. Habis itu kan om gue kan juga sebenarnya, jadi kakaknya dia itu dulu punya pabrik di Bandung, pabrik Ganesha, Ganesha tuh percetakan kan? Iya, percetakan. Dulu kan dia sempet om gue sempet ketum HIPMI Jabar tuh. Oh, siapa? Pak Ketut Suwardana. Orang Bali megang organisasi Jabar. Gitu. Jadi bokap habis itu kuliah, habis itu mungkin gue lupa gimana ketemu nyokap, terus kayak akhirnya kan kerja ya karena ada bisnis di Bandung, jadi ada bisnis di Bandung bokap? Ya itu bareng kakaknya kan di percetakan itu, ya kan. Jadi ya sampai gue numpang lahir doang di Bandung, habis itu ke Jakarta 3 tahun, baru deh ke Bali. Long term udah. Long term gue di Bali. Berarti lu usia masuk di Bali itu usia umur berapa ya? 3 tahunan lah, 3-4 tahun gitu. 3-4 tahun, oke. 4 tahun, terus udah gue nggak lama kok di Bali, sampai kelas 5 SD doang. Kelas 6 gue udah balik lagi ke Jakarta. Karena bokap udah mulai jadi DPR kan. Jadi bokap DPR itu berarti masuk tahun 2004. Wow, 20 tahun ya? Iya, udah 4 periode. Kalau nggak salah di partainya bokap ada maksimal berapa periode kan? Enggak. Kalau DPR kan enggak. 10 tahun, 10 periode. Kan udah ada yang 7 periode Pak, kalau nggak salah 6 apa 7 periode. Jadi udah tua banget tapi masih di DPR gitu. Luar biasa. Gitulah. 2004. Kan DPR yang bikin aturan, nggak mungkin nih. Nggak mungkin nih. Berarti 2004 tuh lo usia? Gue 12 tahun. Oh, berarti lu dari kecil tuh udah ngelihat 11 tahun lah ya. Bibit-bibit politik di dalam keluarga gitu ya? Enggak, gue nggak ngerti politik. Gue baru ngerti politik itu pas lulus kuliah. Karena kan gue abis itu kan SMP di Jakarta. SMA Jakarta. Terus SMA gue di Tarnus Nusantara kan. Oh, lu Tarnus? Iya, gue Tarnus, gue di Magelang. Sebelum kita tadi langsungnya orang tentara ya. Oke, iya. Terus? Jadi karena gue bandel di SMP, gue di sekolahinnya di Tarnus kan. Loh, bandel Tarnus bukan berprestasi ya? Lo harus ini. Gue bandel, gue nakal. Tapi pintar. Mau gitu kan? Enggak, tapi gue nakal. Namanya anak cowok SMP itu kan pasti nakal. Apa sih nakal SMP cowok? Waduh, jangan disebutin lah di sini. Intinya gitu, nakal. Intinya berantem dan lain-lain. Ya standar lah. Cuman gue nggak pernah kurang ajar sama guru, jadi gue masih favoritnya guru-guru juga. Mana dulu gue ada namanya Mahatma Gandhi School di Kemayoran. Kemayoran ya. Itu gue sekolah di Tarnus. Habis selesai di Tarnus gue mau masuk Akpol. Oke, standar lah kalau nggak. Iya kan. Terus bokap nggak ngasih. Bokap bilang, lo emang teman-teman lo yang TNI Polri kurang katanya. Karena di angkatan gue kan waktu lulus tuh dari 290-an orang tuh hampir 100 lebih tuh TNI Polri. 50%-nya TNI Polri. Sepertiga lah. Sepertiga tuh TNI Polri. Gue bilang, ya lo cukup lah jadi teman polisi, teman tentara, ngapain? Iya. Ngapain lu ikutan jadi itu? Emang lu pikir jadi jenderalnya lama? Cepat kali. Iya. Maksudnya jadi jenderalnya paling 5 tahun paling lama. Hah? Kan lu dari bawah sampai atas, pas dari kombes ke jenderal itu kan paling 5 tahun terus pensiun kan? Oh, maksudnya pada saat jabatan jenderalnya jadi jenderal, iya sebentar gitu loh, nggak lama, lu nikmatin buahnya tuh bentar gitu. Oke. Jadi gue mikir-mikir. Jadi pandangan bokap lo itu ya? Iya, terus kayak udahlah lu jadi pengusaha atau jadi banker kayak apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue disuruh akhirnya gue disuruh milih kuliah sendiri kan. Gue waktu itu maunya karena gue dapat undangan. Jadi gue waktu itu mikir UI sih lebih gue pilih gitu. Cuman sama water gue dong. Oh iya. Cuman gue ngambil karena gue masih mikir ke luar negeri.
daripada kan gue mau ngambil double degree-nya UI itu 2 tahun ya kan, UI Inter. 2 tahun di Indo, 2 tahun di Belanda kayak kakak gue kan gitu. Cuman gue pikir ekonomi. Okay. Terus gue mikir kalau ngapain gue 2 tahun di luar negeri, kenapa nggak sekalian 4 tahun gue di luar negeri ya kan. Ya udah akhirnya gue milih maunya ke US, tapi akhirnya gue jadi ke UK karena kakak gue punya guru dari UK katanya bagus banget di UK. Ya udahlah. Majornya apa sih? Gua International Business, Finance and Economics. Oke. Jadi ada BA ya berarti degree. Jadi dulu itu gue jurusan baru di kampus gue di University of Manchester kan. Jadi lo bisa milih lo mau BA atau BSc. Oke. Lucu kan? Gue ambilnya BA karena kalau BSc lo nambah 5.000 pounds. Enggak, maksud gue nggak masuk akal kan. Cuman mahal ya segitu ya. Makanya gue kayak nggak penting lah kayak gitu karena gue dulu mikirnya masih mau S2 gitu kan. Akhirnya udah gue 4 tahun di UK, 2015 balik ya kan. Gue dulu sempat jadi ketua PPI juga tuh. PPI UK? PPI Manchester. Oh, Manchester. Nah, Sona tuh gue seangkatan sama Andi. Tahu Andi kan? Farazandi. Gue seangkatan ketua sama-sama ketua daerah waktu itu. Sona setelahnya gue waktu itu sama Valdo Maldini. Valdo Maldini itu PPI UK. PPI UK. Tapi S1 UI dia. Iya, S1 UI habis itu ke UK kan. Gitu. Jadi gue masuk ke kepengurusannya Valdo. Karena kan gue udah turun pas gue justru jadi salah satu voternya. Istilahnya gue nggak milih Valdo, gue milih Ray. Tapi sengit juga ya PPI negara itu. Objektif sih. Kayak program lo apa kan, kalau ya maksudnya bener-bener demokrasi yang ideal banget lah, lo gagasan lo apa dan lain-lain gitu. Waktu itu banyak swing voters jadinya kan. Walaupun gue disuruh jagain PPI bagian utara nih, cuma banyak juga yang lepas-lepas kan. Tapi ya udahlah. Dan waktu itu juga kayak Valdo segala macam ya, karena kita tuh bener-bener ya udah voting, nggak ada yang kayak ngata-ngatain orang ataupun kayak ngejelek-jelekin lawan. Jadi kayak yang vokal-vokal itu justru malah dirangkul nih sama Valdo, jadi masuk ke kepengurusan nih kan. Ya udah. Dan abis itu udah deh gue S1 S2 di UK. S2 gue nggak jadi ngambil S2, gue disuruh balik sama bokap. Karena gue udah 7 tahun nggak di rumah kan. Jadi bokap mungkin kangen dulu, udah balik dulu setahun 2 tahun gitu kan. Akhirnya balik gue, terus gue nggak tahu mau ngapain, terus terang aja. Balik ke Bali ya? Atau balik Jakarta? Ke Jakarta. Gue bilang, ngapain gue di Indo? Gue baru pacaran sama istri gue kan. Gue udah pengen S2. Oh, istri lu kenal di sana berarti? Iya. Jadi kayak gue mau nambah setahun lagi di UK biar bisa pacaran. Disuruh balik, ya udahlah balik. Terus gue pas balik, gue tuh bingung mau ngapain, terus terang aja. Gue waktu itu pengen bikin bakso keliling. Ini cikal bakal usaha lo yang pertama. Iya. Jadi gue waktu bakso itu dari keliling itu maksudnya gerobak, tapi gue mau bikinnya itu kayak ada tek-teknya lah dikit. Oh, tek-teknya apps iya, gitu. Karena kan isunya waktu itu berapa tuh? 2015. Udah 4.0 belum ya? Nggak tahu udah kayaknya udah mulai kok, udah ada Gojek tuh kalau nggak salah. Jadi gue waktu itu pengennya kan isunya kan dulu gue nggak boleh belanja bakso atau mie ayam itu gitu kan, karena kadang-kadang katanya bilang daging tikus lah, boraks dan lain-lain. Nah kalau gue dan itu kan nggak ada brandnya mereka kan. Kalau gue bikin brand, terus gue bikin komitmen terhadap dagingnya dan lain-lain, itu kan harusnya bisa nge-solve isunya kan, ya kan. Terus apalagi kalau misalnya udah ada kayak Gojek dan lain-lain, lo kalau lo kasih HP tukang gerobaknya, kan lo bisa lihat kan gerobaknya di mana kalau lo mau manggil, ngerti nggak? Jadi kayak lo bisa pas lo mau makan bakso lo panggil gitu. Berarti lo kerja sama si pedagang bakso iya. Itu kan? Jadi gue build kayak istilahnya 5 gerobak dulu awalnya. Jadi gue udah inilah, gue udah business proposition gue udah presentasi nih ke bokap gitu loh. Jadi bokap investor. Nah, jadi udah kan, gue butuh sekian segini gini. Terus tiba-tiba bokap gue bilang,
Gue jauh-jauh sekolahin lo ke Inggris, lo jualan bakso pulang-pulang. Pemikiran gue juga kayak gitu. Iya kan? Bakso gue bilang. Bakso, karena menurut gue di F&B itu justru yang paling profitable tuh yang ultra mikro. Iya. Gitu. Pecel pinggir jalan. Gue udah mikirin kayak kalau gue hitung-hitung tuh profitable banget dan scalable banget. Gitu. Tapi ya udahlah, udah nggak gue lanjutin. Gue bingung dong, akhirnya terus gue ketemu ada nih, gue di mana-mana ngomong ini. Jadi gue ketemu quote-nya itu start where you are, use what you have, and do what you can. Mungkin lo pernah lihat quotes di mana gitu kan. Tapi itu entah kenapa pada saat itu tuh bener-bener kayak ngena banget di gue. Start where you are maksudnya? Kayak lo mulai di mana lo berada dan pada saat kayak di istilahnya tahap kehidupan lo di mana. Jadi kayak mulai aja dulu. Either lo misalnya kayak gue di waktu itu gue baru lulus, gue di Jakarta gitu kan. Gue juga bisa tinggal di Bali gitu. Terus gue mikir terus use what you have. Nah, apa yang gue punya? Oke. Ya kan? Apa yang gue punya? Sumber-sumber lo ini. Gue harus ngeliat nih apa yang gue punya. Nah, kebetulan gue nanya karena gue masih belum tahu gue punya apaan pada saat itu. Gue nanya bokap gue dong. Kayak, Dad, kita punya apa sih? Gitu. Apa ini yang bisa gue kelola gitu. Terus dia pikir, oh tuh ada tuh izin alkohol masih hidup kayaknya, coba lu pelajarin deh gitu. Terus gue pelajarin. Jadi si bakso nggak jadi tuh? Nggak jadi bakso, karena kan gue dibilang gitu. Gitu kan. Iya, terus ya udah akhirnya gue jalanin yang alkohol, izin alkohol gue kulik-kulik, gue hidupin lagi istilahnya administrasinya. Terus gue cari partner kan. Nah karena gue nggak ngerti cara bikin wine man. Iya. Gitu loh, untungnya kebetulan tante gue tuh kan istilahnya dia berhubungan sama banyak ekspat karena dia di hospitality kan. Ada suatu acara gue dikenalin sama orang Itali. Ternyata dia udah nanem tapi nggak punya izin alkoholnya. Nanti ngajak gue kerja sama gitu loh. Nah, oh ya udah pas banget dong. Karena kan nanamnya lama, 2 tahun baru berbuah gitu kan. Akhirnya ya udah kita bikin namanya Isola Wine. Ya kan? Nanam anggur maksudnya ya berarti ya. Abis apa? Nanam anggurnya udah tinggal bikin wine-nya doang. Nah abis itu apa namanya? Udah deh gue mulai nih bisnis wine nih. Gue dulu agak sotoy sih dulu karena gue nggak pernah gagal di sekolah. Gue orangnya kayak ya selalu ranking, gue juara di SMA, terus kayak gue nggak pernah gagal nih jadi orang. Smart guy lah. Ya. Terus akhirnya bisnis gagal? So far kita ngomong kegagalan itu to what extent. Gue nggak mau, gue tuh sekarang kalau dibilang kayak gue ngelihatnya tuh kayak sesuatu tuh bukan yes or no, tapi lebih kayak ke spektrum 0 ke 100 gitu loh. Kayak ngerti gak sih lo? Kan nggak, kadang-kadang nggak fully bener juga, nggak fully salah juga, nggak fully gagal, nggak fully succeeding juga gitu loh. Jadi pas gue mulai Isola Wine terus terang gue rada sotoy lah gitu kan. Gue istilahnya gue pengen sama rata dan karena gue nggak punya duit, gue punya izin doang dulu kan. Tapi kan ada investor dari Italinya ini, cuman gue mau 50-50, pokoknya udah kita ini deh. Gue ngelihat projectionsnya masuk nih gitu kan, invest gitu. Oke. Masuk, gue pinjem lah duit ke bokap gue, pinjem sekian. Terus udah kayak gitu, ternyata bleedingnya parah bro. Bikin wine tuh ternyata 1 tahun, ada yang paling cepat 6 bulan. Gue bilang wah gila. Enggak, bikinnya. Bayangin gue gaji karyawan segala macem. Mulai 6 bulan baru bisa jualan kan. Gue bener-bener pure cost tuh awal-awal kan. Pure cost tahun awal tuh bener-bener pure cost. Gue bilang mati gue, bleeding parah. Akhirnya gue minta duit lagi dong ke bokap. Ngomong lah dia, gue jauh-jauh sekolahin lo ke luar negeri, bukan yang ngasilin duit malah ngabisin duit lo. Udah lo jual deh tuh mobil yang gue kasih lo kemarin. Itu modal awal. Akhirnya gue jual deh mobil itu kan. Tapi modal untuk lo yang nanam setahun 6 bulan itu dari bokap juga? Enggak kan, gue pinjam awal. Terus kan udah mulai bleedingnya
kenceng kan. Balik dong berarti. Iya kan. Lu jual lah tuh si mobil. Gue jual mobil, hadiah lulus gue jual. Oke, itu modal lagi untuk si wine. Udahlah, nggak apa-apa, gue hajar lagi dah. Ya, namanya juga investment kan, gue Iya. mikir gitu kan. Ya udah gue jual mobil gue beli motor waktu itu. Terus gue keliling lah, maksudnya jualan segala macam, nganter-nganter. Tuh gue masih pegawai cuma satu. Itu sampai gue nggak bergaul lah sama orang sampai 2017 lah, 2017-18, 3 tahun kurang lebih. 3 tahun lo Gue nggak bergaul lah gitu. bangun bisnis lo. Gue bilang ya udahlah, gue telan aja, kita jalan. Akhirnya 2018 udah lumayan settle perusahaannya, sampai sekarang lah gitu kan. Itu Isola Wine. Terus bisnis gue yang kedua itu Tapi Isola Wine jalan ya? jalan terus. Maksud gue Growing malah. udah BP segala macam gitu. Udah, Revenue-nya udah bagus lah ya. justru kita udah grow. Kalau dari awal 2015 itu kita sekarang udah dari 20.000 sampai sekarang jadi 150.000 botol setahun. Itu supply ke hotel-hotel. Hotel-hotel, restoran. Emang kita nggak segede yang lain, tapi secara kualitas kita di atas karena Itu di Bali. di Bali. Kebunnya segala macam. Semua di kebun di Bali, tanam di Bali. Kualitas kita yang paling oke lah di antara wine lokal yang lain. Kita juga masuk Garuda Indonesia kan, jadi wine Garuda. Terus sempat kita spread di seluruh Indonesia juga. Cuman kita ngelihat banyak yang nggak efektif kan. Daerah-daerah yang lain tuh nggak terlalu banyak makan alkohol. Bali, Jakarta tuh 75%. Jadi ya udah gue nyerang Bali, Jakarta dulu aja, gue fokusin gitu loh produksi gue kan. Nah akhirnya udah habis itu gue diminta untuk ngejalanin bisnis bokap. Lanjutin. Ada advertising. Namanya Baligen Advertising. Itu 2017 gue ambil karena dia ngelihat istilahnya work ethic gue bagus lah gitu kan. Udah lo operasionalin ini deh, bisnis advertising gue. Sampai sekarang gue kembangin itu. Maksudnya digital agency gitu. Enggak, lebih ke billboard, Videotron, OOH lah mainly. Ya. Berarti kalau gue datang ke sana, selamat datang. Ya, bisa. Iya. Kita lumayan prime juga lah areanya gitu. Jadi udah di situ, itu bisnis yang kedua yang gue jalanin. Terus habis itu gue sempat punya law firm juga, tapi udah pecah kongsi. Lucu loh itu ya. Maksudnya lu nggak ada background hukum kan maksud gue? Iya, balik lagi itu gue tuh balik Gue lagi. lihat juga di sosmed lo. Nih, kan bisa chat kan? Iya. Oh hukum ya gitu kan? Enggak, gue nggak hukum, cuman gue juru damai. Oh, karena kan bislaw dan bislawyer kan hukum. Iya, gue juru damai gitu. Oke. Jadi lucunya tuh emang gue kenapa gue kayak di wine advertising, terus sempat ke hukum, terus sekarang ada F&B juga, ada bakery juga, Butterman. Udah banyak ya di Jakarta tuh ke Kokas lihat. Iya, GI ada, Senop, Pik ada Senop baru. standalone ya. Iya. Dan pertama kali gue coba waktu ke Bali. Iya, di jam berapa Bali. itu udah habis tuh beberapa pasti. Ya gitulah. Sorry, itu boleh cerita dong Bateria tuh lo partneran dengan siapa? Terus tercetuslah bakery. Bukan bakery, pastry gitu. Iya. Jadi tuh sebenarnya tuh bisnis do or die gue tuh. Di Canggu kan itu ya, kan? Butterman tuh bener-bener lifeline gue. Lifeline tuh maksudnya? Jadi bener-bener gue kayak bisnis gue udah lagi pada drop. Semua tuh, iya. Karena kan COVID. Oh jadi si Butterman itu dibikin penyelamat, iya. 2020. 2020. Oke. Ada satu brand juga yang waktu itu ngantri-ngantri itu kan? Iya. Gitu kan? Itu tercetus gitu. Iya, jadi lucunya gini, ini gue ceritain ya. Kenapa gue mulai itu? Karena kan waktu itu bisnis wine gue pada mandek kan, pembayaran mandek, tapi udah keluar kos semua kan. Gue bilang, waduh, rugi gue, gede lah gue rugi. Terus juga ya balik lagi advertising, kalau udah nggak ada orang ke Bali juga ini kan drop juga. Bali sering banget sih. Iya itu gue waktu itu gue ngerasa yang darinya gue kayak ngerasa cukup, kayak udahlah gue bisnis ini aja. Terus tiba-tiba wah gila nggak bisa nih, gue harus nyari bisnis lain kan gitu kan. Tapi sorry, pegawai-pegawai lo yang di bisnis itu tetap stay atau ada? Stay. Gue nggak pernah pengurangan, gue nggak ada pengerumahin. Iya. Gue bahkan ngambil utang buat mempertahankan mereka. Ambil utang di bank. Iya. Karena menurut gue
apa ya, bisnis tuh gue tuh ngelihatnya gini, bisnis lo tuh adalah orang lo, Orang ini which is SDM lo gitu SDM kan? lo. Oke. Jadi di balik semua angka-angka yang ada di bisnis kita tuh ada manusia kan di balik. Oke, sepakat itu. Nah, gimana kita memanusiakan manusia yang kerja sama kita gitu loh. Ya untungnya akhirnya mereka kan juga ngebalesnya dengan kebaikan juga gitu loh. Ada juga yang sempat nipu-nipu gue juga ada. Cuman ya untuk tahu yang nipu-nipu ya tetap aja gimana cara kita berbuat baik aja gitu. Kalau yang si nipu-nipu itu akhirnya lo cut nggak? Atau tetap Gue cut, bahkan beberapa gue laporin polisi. Iyalah. Gitu, karena biar ada efek jerah buat yang di dalam betul, juga kan. Terus. Terus ya, Back to nah itu gue juga mau nanya nih sebenarnya, nih kan mumpung ada hubungan sama hukum ya. Iya. Lucunya tuh kenapa hukum di Indonesia ketika misalnya contoh dia nipu 100 juta ya kan, terus pilihannya cuman lo either laporin tuh 100 juta angus, atau ketika dia udah mulai ada itikat baik dia bayar 50.000 rupiah aja itu udah hilang pidananya. Enggak lah, 50.000 kan itu RJ juga kan, tergantung lo mau tetap cabut laporan apa enggak. Nggak, masalahnya kemarin tuh waktu gue lapor polisi tuh gue bilang lu maunya selesai apa dia dibayar atau dia masuk penjara. Gue waktu itu ada satu yang gue minta bayar, terus ternyata dia baru bayar sekali, baru dikit doang, gugur tuh barang gitu kan. Gue bilang ya kalau kayak gitu mah gue enak bener jadi penipu, gue nipunya ratusan juta gue balikinnya dikit gitu kan. Sekarang gue kalau misalnya mau nipu lu balikin sekarang berapapun ada, itu gitu loh, nggak ada, udah nggak ada cicil-cicil tuh, nggak ada cicil-cicil. Gue makanya gue kayak kok aneh ya hukumnya. Akhirnya gue ada telepon tapi cuma bentar doang karena masa covid. gue butuh operasional juga. Setahunan terus habis itu bateria lah tuh. Habis itu Butterman nih, balik lagi. Nah, Butterman, gue tuh bener-bener mentok sama partner gue. Jadi apa namanya? Kenapa gue bilang mentok? Satu, yaitu nggak ada pembayaran. Si partner gue ini dia punya bar, nggak boleh buka kan. Nah akhirnya apa? Gue deket sama dia. Gue emang temenan baik nih dari sebelum bisnis gitu kan. Gue temenan baik sama dia. Dia bilang, udah yuk makan makanan Perancis yuk, gue lagi mumet banget nih katanya. Lo yang ngomong apa sih? Nggak, dia temen gue pakai bahasa Inggris, cuman biar lo ngerti gue pakein bahasa Indonesia, gue translate. Orang Perancis, orang Perancis, iya gitu kan. Terus gue bilang, makanan Perancis apaan emang? Karena kan pasta Itali, pizza Itali. Gue nggak kebayang tuh, kan kita selalu ngomongnya masakan Barat. Nggak pernah Perancis tuh yang mana ya masakan Perancis, gue nggak kebayang gitu. Banyak bro, kosong, terus yang kayak gitu-gitu loh, apa sih yang pastry itu lah. Ya pastry, abis itu yang apa sih keong apa gitu-gitu loh ya kan. Oh iya itu dia makanan. Adalah restoran Prancis di sana. Ada restoran Prancis. Makan lalu di situ. Iya, gue bilang nggak enak kayak croissant apaan, nggak enak. Gue udah pernah coba, nggak enak tuh, roti nggak enak dulu. Wah dia tersinggung dong, ibaratnya kan kita kayak ada orang ngatain mas nasi padang gitu kan, tersinggung juga. Udah gue bawa lu ke tempat yang enak gitu. Akhirnya makan di sana, terus gue cobain tuh kosong kan, cobain, enak loh, beneran enak gitu kan. Gue baru pertama kali makan kosong seenak itu. Oh iya? Pada saat itu, ya kan? Di Bali tuh? Di Bali gitu, karena kan gue pernah makan kosong di mana sih, di coffee shop yang biasa gitu, nggak pernah ada yang kayak pastry shop yang ini kan. Itu dulu ada Moses Spoon. Itu punya orang Prancis? Punya orang Prancis, chef gue sekarang di Butterman, jadi partner juga. Oh berarti owner itu lo tarik? Iya, gue tarik. Itu saham kosong apa? Saham kosong dianya. Saham kosong. Jadi kalau gue, chef tapi dia jadi itu. Iya, jadi gue kan gue bilang gue investasi sekian. Partner gue investasi sekian. Lu kan lu nih yang mana, yang si Prancis ngajak makan? Iya, yang ajak makan terus sama chef kan. Habis itu bertiga. Gue sebenarnya berempat total sama keluarganya. Dia ada keluarga waktu itu masih jadi istri, sekarang udah jadi mantan istrinya. Oh. Orang Prancis. Orang Indo, orang Bali. Jadi dua Bali, dua. Iya. Jadi pas gue kesana, gue bilang kan, ya udah kita deal. Lu golden share gitu kan, saham kosong, tapi gue ngehargain lo. Istilahnya gue nganggap gaji lo tuh
X amount gitu kan. Ya. Selama setahun lu nggak digaji. Berarti Ngerti ya? dapat dividen dan gaji. Iya, setelah dividen. setahun. Nah, setelah gue hitung lo ini setahun atau setelah balik modal baru lo boleh dapat gaji. Iya. Gitu kan. Fair dong, ya kan. Akhirnya ya udah dia kerja, dia istilahnya dia dapat dividen aja sama kayak kita Selama gitu kan. setahun itu ya. Selama setahun waktu itu nggak akhirnya nggak nyampe setahun karena balik modal kita 7 bulan. Oke, berarti dia nggak digaji sampai BEP. BEP. Oke. Gitu. Oke, nah berarti dividen juga nggak dibagikan sebelum BEP gitu. Tetap dia dapat dividen. Per bulan? Cuman kan dia kan gue ngitung misalnya gajinya misalnya contoh 100 juta Ya, sebulan. ya, ya. Kalau kita investasi 1,2 M per orang, berarti kan dia udah membayar Ya. gajinya itu, Ya. ngebayar share dia dengan Ya. gajinya dia. Iya, iya. Dia kan cuma ngambil dividennya doang. Maksud gua dividen itu di tiap 3 bulan dibagikan atau Setiap bulan. setiap bulan? Oh, setiap bulan. Setiap bulan. Gitu. Waktu itu kenceng banget, gue juga kaget gitu karena ini bisnis lebih banyak hokinya menurut gue. Itu apa sih? Hah? Digital marketing, sosmed? Enggak, sama sekali enggak. Gue nggak pernah ngundang apa sih namanya itu influencer. Gue nggak pernah ngundang. Terus kok bisa hype pada saat Jadi itu? waktu hari pertama buka tuh kita free. Oh, itu strateginya ya, one of the strategy. Jadi jam 6 pagi kita buka di Canggu kan emang ramenya pagi tuh. Iya, Pokoknya one day itu free deh. Orang-orang nyobain segala macam. banyak tuh yang datang. Banyak datang jam berapa tuh? Jam 6 buka, jam 8 habis. Orang itu tahu dari mana itu ada buka? Orang yang lewat-lewat doang. Oh, Gitu terus habis. Oke, besokan mulai jualan, bener-bener jam 6 buka, jam 8 habis. Jam 6 buka, jam setengah 9 habis. Gue bilang nih kita buka sampai jam 6 sore. Kita harus nambah nih produksinya kan karena kita kan waktu itu ekspektasinya low expectations dong. Kita ngeproduksi X amount, terus ternyata habis jam setengah 9-an, terus kayak akhirnya gue harus double the production, terus akhirnya jadi apa namanya tetap jam 9-an habis gitu, terus akhirnya sampai 4 kali gue naikin production, sampai gue akhirnya nyewa kos-kosan depan Butterman untuk jadi kantor sama extra kitchen kita. oh gitu. Karena kita Stay di nggak- situ, enggak. Nggak Maksud gua berkantor di situ kayak. berkantor kan, ya partner gue kan nggak operasional kan, terus jadi akhirnya gue nggak nyangka gitu secepat itu dan akhirnya 7 bulan udah balik modal. Wih, cepet loh itu. Iya, dan banyak banget yang ngajakin partneran bareng gitu waktu itu. Ada ya sekarang kita partneran sama Pakuwon. Dia di seluruh mallnya Pakuwon dia mau bikin Butterman. Oh, ini lu partner ya berarti si Pakon. Berarti lu nggak rent dong? Enggak. Dia justru yang nge-franchise kita. Oke. Jadi dia nyariin tempat yang bener-bener prime di tempatnya Kalau dia. itu sorry ya, maksudnya teknis dan kita sekarang belajar bisnis juga ya. I mean, satu sistemnya itu apakah dia akuisisi, berarti dia masuk as a shareholders di lo, Enggak. atau konsepnya kerjasama aja? Kerjasama aja. Jadi kita jual pastry-nya, kita konsepin kayak franchise, cuman kita Kayak tarik franchise. Oh. sekian persen dari apa namanya Berarti revenue. per cabang itu ya? Ya, yang di mall-mallnya Pakuwon doang tapi Oh. dia mau bikin 5 waktu itu. Sekarang Kokas masih ke Pakuwon ya? Kokas. Kalau di Jakarta tuh dia mau bikin awalnya di Gancit kan Gancit juga. ke Pakuwon juga. Cuman Gancit kita nggak mau karena Gancit trafficnya kurang. Gedean Kokas. Akhirnya 3 di Surabaya, 1 di Jakarta, satunya lagi ntar di Bali. Gitu, dia dapat jatah 5 gitu. Tapi dia dapat revenue sharing only yang di tempat-tempat mallnya Pakuwon gitu kan? Jadi gue ngeliat kan, wah Pakuwon kan mahal banget tuh, yang di Kokas tuh kan mahal Sewa, banget. iya. Sewanya ya, dia yang ngurusin, dia yang nge-kick orang, dia yang gambarin ini segini ya dapatnya. Ya punya dia kan, dia tinggal gambar doang. Enak. Tapi ya. kalau kayak gitu berarti si racikan pastry-nya memang tetap dari lu. central kitchen kita. Central kitchen. Itulah yang jadi rahasia dapur itu kan ya. Iya, Dia pokoknya lebih ke konsep tempatnya Iya. apa segala macem. betul. Itu baru diomongin tuh persentase-persentasenya gitu ya. Oke. Jadi ya udah akhirnya berkembang sampai sekarang. Yang terakhir yang gue ini ya bingo club kita ngomong. Itu kayak Itu nggak terakhir deh. Blackjack. iya nggak, bingo club itu grupnya. Oh, grupnya. Kayak Union Group, Biko Group. Nah, Oke. bingo ini kita ngomong bingo club gitu. Oke, apa aja di bawahnya itu? Sekarang itu baru ada 2.
Yang udah jadi Red Queen sama Blackjack. Yang di Senok belum undang gue datang itu apa? Valhalla. Valhalla. Kita udah nama, gue nggak mau terlalu bahas Valhalla deh. Gitu. Intinya nggak itu ya bukan nggak di situ juga, kayak apa ya, ada dispute lah yang lagi emang ongoing gitu. Terus ya udah, kalau dari bingonya sendiri ada Red Queen terus Blackjack. Habis itu kita lagi bangun di SCBD namanya Karta. Jadi kalau lo kan Blackjack kan di Senayan Golf, Red Queen tuh di Gading Serpong. Jauh juga. Iya jauh. Oh Red Queen bareng sama si ini juga dong, si siapa? Tian gitu-gitu. Lukman gitu, iya kan? Emang Lukman bareng gue. Oh, jadi Lukman tuh di grup, bingo tuh grup. Lukman segala macam. Gitu. Ernest juga nggak? Iya Ernest. Di bingo tuh ada 6 orang. 6 orang. Di dalam situ. Tapi Tian gitu masuknya di yang di Red Queen doang. Ya gitu. Jadi kayak apa namanya, kita ngomong investment business unit kan. Nah, club. Terus. Malu banget sih bapak ya. Nggak, karena sebenarnya gue bikin bingo pun karena gue pengen ada channeling wine gue. Oh iya ya, hulu hilir ya. Iya. Karena gue kesel sama market di Jakarta, klien-klien tuh kayak bahkan nggak mau coba produk gue, padahal produk gue bisa bersaing sama entry level importnya mereka, gitu loh. Jadi gue agak kesel, ya udahlah kita bikin tempat aja untuk kayak channeling Isola. Terus juga kebetulan ya si Ernest and the Gang kan punya expertise dan lain-lain, ya udah kita gabung gitu. Nah akhirnya jadilah kan Red Queen Blackjack, ongoingnya Karta Dice. Karta Dice tuh di SCBD di lot 8. Kita lagi bangun Karta dulu, tapi di bawah lantai satunya dulu. Karta Dice itu istilahnya di Karta tuh kartu, Dice tuh ya dadu. Emang konsepnya itu kan namanya kita bingo club, jadi konsepnya tuh all about kayak games lah bisa dibilang. Ya, tapi nggak ada judinya. Nggak ada, iya tahu. Jadi cuman permainannya. Konsepnya doang ya kan, dadu. Iya, konsepnya. Relate ke judi atau lu main monopoli gitu kan, dadu. Karena menurut gue namanya konsep itu harus lebih dalam. Gue nggak mau kayak just another bar atau kayak just another cocktail bar atau apapun itu. Gue pengen terkonsep gitu loh. Kalau blackjack bener-bener ada meja blackjacknya. Nanti di Karta. Tapi tuh, mumpung gue, ini apa namanya, margin gak sih? Untung gak sih? Karena kayak beberapa, let's say zaman gue dulu ada yang namanya MC tutup, you name it lah, tempat-tempat kayak gitu yang very well known aja, Sirka, dan jamannya kayak gitu-gitu kan. Iya, kalau gue long lasting gitu loh bro. Tapi emang di rules di F&B tuh kayak lo kalau 2 tahun nggak balik modal berarti lo udah you should question yourself gitu. Oh iya? 2 tahun ya berarti? 2 tahun sebenarnya. Itu F&B overall atau kita ngomong lounge, ya nightlife lah. Dan menurut gue sih cukup optimis gitu. So far bagus lah gitu kan, apalagi so far bagus. Dan ya si Red itu meskipun Gading Serpong tuh bagus bro. Masa sih? Iya. Gue pikir Jakarta sentris aja gitu. Enggak kan ya, konsepnya beda, nggak se-high class di Blackjack. Itu yang bener-bener yang sesuai dengan marketnya lah, murah di sana. Gitu bro. Palingnya satu lagi terakhir ini bir gue. Pabrik bir gue udah jadi semua, tinggal administrasi kecil. Mungkin launching akhir bulan ini atau Januari lah. Dari semua bisnis yang lo sebutin tadi, yang paling cuan yang mana? Bisa dibilang, boleh gue spill banget nih. Ya dong. Advertising. Apalagi tahun politik ya. Iya dan enggak juga sih. Kalau yang politik klien politik itu kan dia, ya lu tau lah, dia mintanya kan kadang-kadang gratisan juga. Masa sih? Ya kan kita istilahnya kan itu kan nggak ada taxnya juga, nggak kena tax dari pemerintah, cuman emang kita support aja gitu loh. Jadi lo kasih gratis tuh? Iya beberapa ya gue kasih gratis. Kalau misalnya organisasi gue kasih gratis kok. Kalau misalnya mau kayak ada musda dan lain-lain, gue kasih gratis. Kayak menurut gue itu kayak CSR kita lah. Oke, CSR gratis. Berarti lo yang gak gratisnya itu yang lumayan berarti?
lumayan. Kita kan ngomong bukan in terms of numbers ya, tapi kita ngomong in terms of profitability. Ya, kita ngomong itu sangat. Ya, gitu. Ketimbang semuanya itu. Ya, Butterman juga, Nightlife juga, cuman paling ya itu kan kerja tiap hari bro. Tapi kalau advertising kan, nalikin doang. Iya kan, kalau advertising lo kerja setahun sekali. Iya. Iya kan, Isola juga sebenarnya untung. Semua untungnya lumayan gede. Isola bahkan menurut gue alkohol kita ngomong begitu skala industrinya bagus, itu jauh lebih untung daripada advertising malah. That's why makanya lo bikin yang bir sekarang ya. Lu kan udah bikin wine kan. Wine sama bir based on data. Lebih cuan mana sih di Indo? Tergantung. Kalau profitability wine. Wine ya. Profitability Udah per produk ya, per produk sold. Maksud gue kan kalau wine itu kan kadang-kadang ya middle up class lah. Tapi kalau bir itu kan kayak remaja-remaja aja dulu 7-Eleven udah tutup ya. Bir bebas gitu kan, because of cheap gitu kan. Iya. Ternyata justru lebih cuannya per botolnya atau per wine, liternya lebih cuan wine. Oke. Meskipun dia nanamnya lama ya. Iya, tapi kan kalau misalnya kan kita hitung semua cost semua macam lebih ini wine. Kalau bir tuh kan kita harus mainnya skala besar yang lumayan besar. Oke. Ya kan. Jadi karena untung per can-nya tuh lebih sedikit gitu, Bro. Oke. Namanya Beaches Brewery, asik. Apa? Beaches beer. Iya, pantai. Oh iya. Oke, mau ditayangin ya. Nah. Terus oke, tadi berarti yang upcoming itu adalah Beaches Beer itu di 2024 ya rencananya. Oke. Dari perjalanan bisnis lo yang tadi dari awal apa namanya billboard digital, bukan digital, sorry, advertising 2017 itu, selain nightlife, kalau beer wine kan relate lah ke nightlife ya, Butterman. Ada lagi nggak sih yang lo rencana mau buka jenis usaha baru gitu? Gua sih pengennya kalau bisa punya sawit, punya tambang batu bara kan keren ya. Cuman kan tambangnya Bali kan ya alkohol, pariwisata gitu. Gua nggak bisa maksain diri kan. Berarti lo ada hotel di Bali ya? Hotel bokap yang punya, gua nggak gitu. Tapi lo masukin juga kan namanya sih? Iya, masuklah. Masuklah. jadi yang relate yang di Bali aja ya. Karena itu yang gue punya dan itu yang bisa gue lakuin, balik lagi ke quote itu kan. Iya. Gitu. Start from where you are itu ya. Start where you are, use what you have, and do what you can. Do what you can ya. Jadi daripada lo belajar lagi sawit, tambang segala macam, ya udahlah yang ada di Bali aja. And that's why makanya mungkin lo masuk ke yang namanya politik praktis di Bali, benar kan? Kenapa politik Ajus praktis? ini merupakan salah satu calon anggota legislatif untuk dapil DPR, untuk dapil Bali, dapil Buleleng. Dapil Buleleng untuk DPRD Provinsi Bali. Nah, setelah tadi kita ngomong bisnis-bisnis, karena MH Podcast ini memang bislo kan, business and law. Yeah. Karena kita masuk tahun politik, bolehlah kita ngomongin politik dikit-dikit aja, tapi nggak usah terlalu kencang-kencang banget gitu kan. Oke. Gue tahu lu banyak organisasi ikut kan ya, you mention lah, ada HPI, ada HIPMI, ada Kadin masuk juga. Kadin nggak gue? Ada ya macam-macam lah. Wushu. Ya mainnya sih 3. KNPI juga gue bagian dari KNPI. Kan organisasi itu biasanya memang relate ke politik kan. Memang bokap lo juga merupakan anggota dewan, anggota DPR, tadi cerita dari 2004, berarti udah hampir 20 tahun ya. Nah itu apakah yang melatar belakangi lo masuk ke politik itu adalah bokap satu? Kemudian apakah sekarang kan banyak nih, gue kalau baca tuh netizen, wah pengusaha relate dengan penguasa ini, ataukah karena itu juga? Dua. Gimana ya? Kalau bokap pasti ada pengaruhnya. Itu ada ya? Namanya dibilang, menurut gue agak nggak fair kalau dibilang dinasti politik. Gitu kan. Karena yang namanya seorang anak, kalau namanya bangga sama orang tua, kagum sama kinerjanya, ya pasti pengen dong. Dinasti politik. Ya kan ini kan isu yang sedang berkembang kan gitu. Terus
ya namanya itu kan pasti pengen dong jadi kayak orang tuanya Iya. atau bahkan pengen jadi lebih baik daripada orang tuanya kan gitu kan. Kalau udah pengen kayak orang tuanya pasti pengen lebih baik. Oke. Kalau udah orang tuanya baik, kita bisa expect Biasanya makanya gitu. standarnya lebih Anak harus tinggi. lebih baik daripada orang tua. Iya kan? Karena itu Agree. jeleknya sebagai second generation apa kita harus kerja 2 kali lipat untuk ngedapetin kejayaan yang sama. Betul. Gitu loh. Jadi makanya gue kenapa bilang kayak gitu karena memang istilahnya gue pengen gue suka gitu berpolitik karena dari organisasi dan lain-lain gitu. Jadi apa namanya ya itu sih alasan gue. Dan kedua dibilang pengusaha atau penguasa gitu kan, sebenarnya kalau misalnya lo jadi penguasa sebelum jadi pengusaha, duitnya dari mana? Nah, Ya kan politik juga ada cost kan. mahal nggak sih kos politik? Untuk duduk di DPRD Provinsi Bali berapa sih? Hah? Nggak mahal. DPRD DKI udah ada yang pernah spill kemarin. Oh ya? Ken Ernest. Bali pengen tahu. Nggak gede sih. Oh, Karena nggak itu gede. kan apa namanya kalau dari sisi gue kan istilahnya apa ya? Gue organisasi udah banyak, masanya udah banyak. Oke, kendaraannya udah banyak. Iya, istilahnya itu apa namanya modal gue kan modal suara kan. Dan teman sama bokap juga. Dan kebetulan gue keliling. Itu ini kan sebenarnya modal yang udah ditanam dari zaman kakek gue ternyata. Loh, kakek lo anggota dewan juga? Bukan. Dia pengusaha tapi dia salah satu pengusaha paling besar lah di Bali pada zamannya kakek nenek gue. Si itu Igustin orang. Enggak, itu kan cicit. Cicit. Ya, jadi Buyut. jadi kalau misalnya apa namanya kakek nenek gue tuh dulu berangkatnya dari nggak punya terus jadi pengusaha sukses banget. Dia suka bagi-bagi, bantu-bantu orang, mempekerjakan orang gitu-gitu sampai gue keliling nih di Buleleng. Apalagi di deket-deket desa gue itu, oh iya kenal sama kakeknya dulu gini, dulu Bisnis gitu. sama bokap kakek lo dulu? Dulu dia cengkeh, dia juragan cengkeh, terus ada hotel juga, terus ada macam-macam lah yang gue tahu sih 2 itu ya. Oke. Jadi dan dia akhirnya kan karena kalau cengkeh itu kan lo jadi petani cengkeh, jadi juragan cengkeh kan lo mempekerjakan banyak orang kan. Kebetulan kakek gue tuh dulu banyak bantu orang, jadi kayak gue nyambungin banget itunya ya. gitu. Gue juga baru tahu ternyata kakek gue begini begitu dari orang-orang gitu. Jadi ya Itulah gue heritage. nikmatin Oke. nikmatin terus terang aja gitu. Oke, berarti kalau dibilang apa namanya silver spoon ya, mengakui lah ya. Mengakui. Iya. Gue bersyukur. Kalau nggak gue mungkin nggak bisa jadi pengusaha. Iya. Karena gue disekolahin sama bokap gue, terus juga ada modal dan gue juga selalu punya istilahnya bantalan. Gue selalu punya kepercayaan bahwa gini, segagal-gagalnya gue jadi pengusaha, gue masih bisa makan besok. Betul. Itu yang gue syukurin. Jadi si privilege itu lo Privilege itu mengakui juga gue ya? mengakui. Oke, jadi karena politik mau lebih baik dan lain sebagainya. Nah, ada masukan nggak buat anak-anak muda nih ya, khususnya misalnya apalagi mungkin provinsi Bali gitu ya, yang misalnya dia mau mulai usaha, kemudian pastinya juga selain mau mulai usaha mungkin ada yang mau mulai politik gitu kan. Tadi lo bilang bro bahwa apa namanya bagusnya memang pengusaha dulu baru penguasa. Tapi kan nggak banyak juga, maksudnya nggak sedikit juga anak muda yang mau terjun ke politik, ya kan? Tapi dia nggak punya modal gitu. Ya. Nah itu lo ada masukan ya terkait yang mau jadi Sebenarnya, pengusaha dan ya. jadi politisi muda. Balik lagi itu kan, kalau misalnya gue ngelihatnya jangan pengen sesuatu yang emang kita Instan. susah gitu loh, maksudnya. Start when bilang itu Iya, ya. karena maksud gue kayak gue juga pengen punya namanya kebun sawit, tambang. Tapi kan gue harus kerja mungkin 3 kali 4 kali lipat lebih keras daripada yang orang asli sana yang emang anak pengusaha itu gitu. Ngapain gue berusaha ngubek-ngubek itu, kayak gue berusaha gue sirik sama orang lain atas kepunyaan orang lain, tapi lu sampai lupa apa yang lu punya. Udah bangun segala macam. Apa yang lu udah bangun bahkan bukan selama lu kerja tapi bahkan dari lu sekolah dan lain-lain. Gue punya teman banyak TNI Polri dan lain-lain. Oke, apa nih? Gitu kan gitu kayak gitu loh. Kayak maksud Ada gue kan lo nggak mau mulai itu, enggak, gue nggak mau mulai itu kalau gitu. Tarmus kan gitu. Gue kan karena gue nggak